Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdelia Abu Bakar, NIM J1A11901 dari kelas A angkatan 2019. Pada topik kali ini saya akan membahas masalah kekurangan vitamin A pada masyarakat pesisir. Sebelum melangkah lebih jauh, yang harus kita ketahui lebih dulu yaitu apa itu vitamin A. Vitamin A adalah salah satu zat gizi dari golongan vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh, yang sangat berguna untuk kesehatan mata agar dapat melihat dengan baik, dan untuk kesehatan yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, jaringan epitel untuk melawan penyakit misalnya campak, diare, ispa, dan infeksi lainnya. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang dapat larut dalam lemak dan dapat disimpan dalam hati. Tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar atau esensial, berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin A bermanfaat untuk menurunkan angka kematian dan angka kesakitan, karena vitamin A dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Fungsi untuk vitamin A yaitu untuk penglihatan, pertumbuhan jaringan epitel, pertumbuhan tulang, serta sebagai anti-infeksi. Sumber vitamin A yaitu minyak ikan, minyak kelapa sawit, hati, ubi jalar berwarna, wortel, serta bayam. Kebutuhan vitamin A pada bayi di bawah 10 tahun yaitu 1.200 sampai 2.400 IU, pada dewasa 3.500 sampai 4.000 IU. Kurang vitamin A merupakan salah satu masalah gizi kurang yang masih dihadapi dalam negara-negara berkembang di Indonesia. Salah satunya yaitu di wilayah pesisir. Untuk masa yang akan datang, tantangan yang perlu diatasi dalam penanggulangan kekurangan vitamin A dalam masyarakat pesisir yaitu advokasi dan sosialisasi pada pengambil kebijakan beserta seluruh pemangku kepentingan di wilayah pesisir. Karena pada daerah otonomi dan desentralisasi ini merekalah yang lebih berperan. Pengadaan kapsul vitamin A dapat terhambat karena bagi pengusaha lokal keuntungan finansial tidak begitu besar. Di samping itu, begitu cepat mutasi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah juga dapat berpengaruh pada kemapanan program penanggulangan vitamin A. Tantangan berikutnya yaitu kita tidak dapat selalu mengandalkan pada kapsul vitamin A yang notabene buatan pabrik farmasi PMA, sehingga pengadaannya memerlukan dana yang tidak sedikit, menggali potensi sumber daya alam seperti karotenoid dan menjadi minyak kelapa sawit, sehingga karena kita mempunyai kelapa sawit yang sangat luas, tapi pengelolaannya belum optimal. Opsi berikutnya adalah merintis dan mengembangkan fortifikasi vitamin A ke dalam makanan. Jika pada Orde Baru dirintis fortifikasi vitamin A ke dalam bumbu penyedap atau vetsin dan ternyata gagal, sekarang sedang dirintis fortifikasi vitamin A ke dalam minyak goreng. Semoga rintisan ini tidak mengalami nasib seperti fortifikasi vitamin A ke dalam vetsin. Fortifikasi merupakan salah satu bentuk program yang paling murah dan memberikan hasil tinggi atau cost efektif, tetapi harus dirancang dengan matang untuk mendapatkan makanan pembawa vitamin A tersebut. Tawaran berikut yang terpenting adalah penyuluhan dan pendidikan gizi agar masyarakat secara teratur mengonsumsi makanan sumber vitamin A, meski vitamin A hanya terdapat pada makanan hewani yang relatif mahal, tetapi kita dapat memanfaatkan karotenoid yang banyak terdapat dalam sayur dan buah. Kembali masalahnya perilaku atau kebiasaan mengonsumsi buah juga belum membudaya. Sementara kebiasaan mengonsumsi sayur umumnya sudah membudaya di kalangan masyarakat, tetapi besar porsi serta frekuensi konsumsinya masih perlu ditingkatkan. Apabila opsi-opsi yang diuraikan di atas dapat diimplementasikan dengan baik, bukan mustahil kita akan dapat mengatasi masalah kekurangan vitamin A di masyarakat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.